Warga Kerajaan Allah, selamat datang dalam online service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa hal yang harus Anda pastikan terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan device atau gadget Anda sudah siap dengan kuota internet dan daya baterai yang cukup untuk mengikuti ibadah. Yang kedua, pastikan Anda menyiapkan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan. Yang terakhir, belajarlah untuk fokus dan serius karena Anda sedang mengikuti ibadah dan bukan sedang menonton ibadah. Warga Kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan berubah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati. Yang bersuka cita, yang semangat menjalani tahun ini bisa lambaikan tangannya, katakan haleluya. Yes, mari saudara saya ajak baca kebenaran firman Tuhan bersama di Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Mari kita baca bersama-sama saudara. 1, 2, 3. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya.
Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita ucapkan syukur bagi Sang Raja, Allah yang kudus, yang layak kami tinggikan Engkau Yesus Kristus. Kami mengucap syukur sebab Engkau Allah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Buat kasih setiamu dalam hidup kami. Engkau setia dulu, sekarang dan selamanya. Kau setia, Kau tetap Allah. Walau bumi berguncang, Kau tetap Allah. Kami naikkan syukur, pujian bagi Sang Raja. Kemuliaan, kejayaan, dan keagungan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Oh, sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Thank you Lord. We worship you. Kenanamashi, kenanamoto, karanamasi, dididi. Kenanamura, raramashi, kerere. Berbicaralah Tuhan dan kami siap mendengar. How can I say thanks? Thank you Lord. For the things you have done for me. Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. And the voices of a million angels could not express my gratitude. Amen. All that I am and never hope to be, I owe it all to Thee. Mari warga kerajaan, mari serukan. To God be the glory. Thank you, Lord. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. To God be the glory. Amen.
Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Yes. Katakan haleluya. Katakan glory. Kekal. Amin. Haleluya. Mari umat pemenang lebih lagi sorak-sorai lagi Raja. Lebih semangat pagi ini. Amin. Na 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 na. Kami bersuka cita dalam hadirat-Mu pagi ini Tuhan. Sebab Engkau kekuatan kami. Mari katakan berkat. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Amin. Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di. Come on lembah pujian. Bangkitlah dan berkatakan. Katakan berkat atas hidupmu. Amin. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kedatangannya, kedahsyatannya. Kau Allah kami yang dahsyat dalam hidup kami, yes. Kedahsyatannya di hidupmu. Mari dengan imanmu katakan, imanku berkata, Tuhanku, namanya Tuhan Yesus, yes. Yesusku berkata, kekuatan dalam Kau. Yes, yeah.
pagi ini kita lebih dari pemenang. Siap? Ku menang bersama Yesus. Amin. Di dalam peperangan. Ada segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Di dalam peperangan. Ku menang. Yes. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Imanku berkata, Tuhanku, Tuhan Yesus hebat. Amin. Ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, haleluya. Ku menang, yes, haleluya, haleluya. Kasih tos kiri kanan, katakan kau lebih dari pemenang. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Silakan duduk dalam hadirat Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih. Menarik sekali di dalam memperbaiki hubungan yang kita sampaikan pada minggu pertama kedua tadi. Bagaimana kalau Allah memberikan korban, itu harus beres dulu dengan siapa saja. Dengan semua orang. Sebab kita dipanggil menjadi peacemaker, bukan troublemaker. Dan yang menarik sekali dalam hubungan kakak adik. Yang pertama itu tentu saja Kain dan Abel. Bagaimana karena dengki, iri hati dia bunuh adiknya. Lalu kemudian kita lihat tentang episode daripada Yakub dan Esau. Karena kita tahu bagaimana Yakub ini sudah ditentukan oleh Tuhan. Bahwa dia yang akan jadi penerus, bahkan dia jadi putra sulung. Dia tidak perlu mesti nipu. Dia menipu kakaknya, dia manipulatif banget ini. Yakub artinya penipu, heel grabber. Waktu lahir, mereka ini kembar. Saya percaya juga Kain Abel itu juga kembar, saudaraku. Tapi itu tidak jamin yaitu harmoni. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan berfirman, akulah Allah yang di battle itu. Dia punya encounter pertama dengan Tuhan secara pribadi waktu dia tertidur di Bethel. Dan dia melihat stairway from heaven to earth. Dan dia lihat malaikat-malaikat dan ada Tuhan bertakhta. Tetapi saudaraku, dia berkata, Tuhan berkata, di mana engkau mengurapi tugu? Jadi ada bagiannya. Mengurapi di situ consecrate. Dia mewakili tugu itu, batu yang di mana tidur, itu mewakili dirinya, diurapi. Di mana engkau bernasar kepadaku, maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Itu sangat menakutkan Yakub. Because time doesn't heal. Banyak orang berkata, time will heal, biarin aja nanti beres sendiri. Tidak bisa, saudara. Tuhan berkata, kamu mau lebih ku berkati, bereskan dengan kakakmu. Dan tentu saja dia mengalami ketakutan luar biasa. Tetapi di sungai Yabok, ketika semua sudah berangkat, maka Yakub bergumul dengan malaikat Allah. Tuhan yang dia lihat, yang disembah itu bergumul dengan dia. Saudara, kalau di tepi sungai bergumulnya mana? Saudaraku, di tepi sungai, ya lumpur, saudara. Dan malaikat Tuhan ini adalah Tuhan sendiri. Ya, kenapa engkau menanyakan namaku, kata Tuhan. Seringkali ditanya juga oleh orang tua daripada Simpson, bukankah namaku ajaib? Dan Yesaya pasal 9 mengatakan, His name is wonderful. Kristus.
Siapa namamu? Dia ditanya. Ya, ini permulaan kalau orang bertobat itu adalah ngaku saya Yakub, artinya penipu. Namanya Tisani, saudaraku, tipu sana tipu sini. Dia tipu kakaknya. Waktu tanya bapaknya, yaitu Ishak, siapa engkau? Aku putra sulungmu Esau. Sekarang saudaraku dia ngaku akulah Yakub. Dan kata orang itu, namamu tidak disebut lagi Yakub tapi Israel, Prince with God. Karena engkau bergumul melawan Allah dan manusia, engkau menang. Ya tidak mungkin toh bisa menang dengan Tuhan. Tapi bukankah seperti Anda pernah bergumul dengan, bermain-main dengan anak Anda waktu masih kecil? Anda pura-pura kalah, Anda turun dalam derajatnya dia. That's why he's our father. Dan dia pukul pangkal pahanya. Ketika pukul pangkal paha itu adalah kekuatan. Kalau pangkal paha tidak bisa, kamu tidak bisa berperang, tidak bisa bergulat, tidak bisa judo atau apapun. Tetapi dia pegang, yaitu malaikat Tuhan, berkati aku. Ya, dia diganti namanya Israel. Jadi saya berdoa setiap warga negara yang mendengarkan ini, ada hal yang saudara harus bereskan. Kembali ke sanak saudaramu. Dan saudara, cerita selanjutnya mungkin saya akan lanjutkan, yaitu bagaimana Esau dengan dia berpeluk-pelukan. Saudara, bukan waktu yang menyembuhkan Esau, Tuhan yang menjamah dia. Kiranya Tuhan memberikan rekonsiliasi in your family, dan hubunganmu dengan dulu teman baik bisa jadi musuh. Tuhan bisa sanggup untuk memulihkan hubungan kita dalam nama Yesus. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada dua hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Beri sorak-sorai meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap firman-Mu kami imani dan kami percaya dalam hidup kami Tuhan. Itu adalah jawaban kekuatan bagi setiap kami yang percaya kepada-Mu. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya.
Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sama-sama serukan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Kami gak takut Tuhan, sebab Engkau yang menyertai kami. Tangan-Mu Tuhan, Engkau yang kami nantikan sepanjang waktu. Di setiap langkah kami percaya, dengan sayap-Mu ku akan menolong. Di tengah badai hidup ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Yes. Kami berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Haleluya, mari sembah Dia pagi ini. Oh Tuhan, selamanya Kau Tuhan dan Raja kami. Kami percaya, segenap hati kami, segenap jiwa kami. Yes Lord, kami katakan sekali, Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Shabadaramashe. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Mari warga kerajaan nyanyikan. Sekali ini iman kami Tuhan. Yes. Amin. Karena kasih-Nya. Yes. Kina bayar alamashe. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami
mengasihimu Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia di tempat maha kudus, di tempat yang maha tinggi. Tiada seperti Engkau Tuhan. Oh, besar dalam kesetiaan. Kirabalayarano dibayarane. Oh, diralababa shandayano utaka baramaro sikiara bare. Sungguh Engkau ada tengah-tengah kami Tuhan. Begitu baiknya Engkau Tuhan. Pada awal hari kami mencari wajah-Mu, Engkau sudah mengirim malaikat-Mu untuk menjawab kami seperti Engkau berkata pada Daniel hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, selama puasa 21 hari ini, biarlah Tuhan kami mengalami perjumpaan yang baru dengan Engkau. A fresh new encounter with You. Even this today Tuhan, bahkan hari ini. Kami mengucap syukur Engkau sudah mengirim hamba-hamba-Mu, Pak Gilbert, Pak Niko di tengah-tengah kami. Dan kami akan memulai tahun yang baru dengan kekuatan, semangat baru, terbang tinggi seperti Raja Wali. Tepuk tangan bayarlah kita. New strength, new passion, new compassion. In Jesus mighty name. Haleluya. Berbicara Tuhan lewat firman-Mu. In Jesus name. Amin. Silakan duduk saudara. Selamat datang buat Bapak Kapolda Bali, Bapak Irjen Daniel. Selamat berbakti bersama keluarga. Kita sambut kekasih kita, Gilbert Lumoindong. Tidak perlu diperkenalkan lagi. Sudah terlalu disayang. Haleluya. Haleluya. Ada yang jawab. Haleluya. Tanya sama sebelah saudara, masih hidup? Alkitab bilang biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Artinya hidup ada masalah biasa. Tetapi roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Saya lihat saudara ini gila sekali saudara. Mungkin saudara tanya sama saya, kenapa gila sekali pendeta? Karena biasanya jemaat itu paling gak suka datang kebaktian kalau lagi musim-musim hujan. Dan tadi pagi hujan keras. Dan di Bali kalau hujan keras itu tidur enak sekali saudara. Tetapi saudara memilih untuk tetap cari Tuhan. Saya percaya Tuhan di sorga menatap. Kat, maksudnya malaikat. Kat, kirim berkat. Jangan yang biasa-biasa. Yang berlipat kali ganda. Bilang sama sebelah saudara, saya pasti pulang dengan berkat besar. Siapa yang percaya dia pulang dengan berkat besar? Oh, berikan tepuk tangan yang meriah. Buka Alkitab kita sama-sama di Year of Preparation ini atau tahun bersiap ini. Saya mau bicara bersiaplah untuk memiliki roh pahlawan. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya adalah pahlawan. Sama-sama bilang saya adalah pahlawan. Lebih mantap lagi bilang saya adalah pahlawan. Dunia ini sedang dipenuhi dengan pengkhianat. Dunia ini sedang dipenuhi apa saudara? Pengkhianat, penjilat, dan pengecut. Kira-kira di Bali ada nggak saudara? Oh jongguyulah. Orang tanya cuma cengengesan. Kira-kira pengkhianat ada nggak? Penjilat ada nggak? Pengecut ada nggak? Maaf. Mungkin pertanyaan saya salah. Maksud saya di antara orang Kristen ada nggak? Oh, di antara orang Kristen ada juga yang pengkhianat. Ada yang penjilat? Penjilat, pengkhianat, pengecut ada? Coba lihat sebelah kiri kanan saudara, dia bukan?
Bilang sama sebelah saudara, kamu penjilat bukan? Kamu pengkhianat bukan? Jadi dunia ini lagi banyak anggota P3 saudara-saudara. Pengkhianat, penjilat, dan pengecut. Bilang sama sebelah saudara, pengkhianat udah banyak, tolong jangan ditambahin. Bilang sama orang yang baru ngomong sama saudara, udahlah sesama pengkhianat jangan saling mendahului. Tapi pagi hari ini saya percaya yang kumpul adalah pahlawan. Bu, sama-sama bilang saya pahlawan. Pak, sama-sama bilang saya pahlawan. Adik-adik muda sama-sama bilang sama saya pahlawan. Nah ini yang saya mau sampaikan. Dunia nggak akan bertambah baik. Jangan saudara pikir, aduh pendeta saya berdoa supaya 2025 saya nggak ada masalah. Saya mau beritahu itu doa yang kampungan. Bahasa Amerikanya bilang villagesan prayer. Kayaknya istilah itu gua nggak pernah dengar. Saudara tuh udah di Bali bahasa Inggrisnya masih basic sih, mesti yang advance. Saudara pernah dengar kata villagesan? Kampungan. Apa saudara? Bahasa Inggrisnya? Keren. Jadi pulang kebaktian saudara bisa bilang, wah tadi gue belajar bahasa baru. Apaan? Bahasa Inggris. Apaan? Villagesan. Kampungan. Kita ini bukan orang-orang kampungan yang berdoa, Tuhan saya berdoa supaya 2025 nggak ada masalah dalam hidup saya. Nggak usah bilang sama setan-setan, kenapa sih ganggu saya terus? Tuh apa setan nggak capek ganggu saya? Saya mau beritahu, setan nggak ada kerjaan lain kecuali ganggu saudara. Seandainya setan bisa main Mobile Legend, amanlah hidup kita. Apalagi dia bisa main Ragnarok, aman kita saudara-saudara. Selama 3 bulan gak ada yang ganggu. Terus kita bingung, kenapa ya setan gak ada yang ganggu? Oh lagi ada kompetisi Ragnarok antar setan sebali ini. Tapi hari ini saya mau bilang 2025 masalah sudah akan lebih besar, tantangan sudah lebih besar, pengkhianat akan lebih banyak. Tapi kita tidak pernah mundur, kita tidak pernah takut. Tuhan beri roh kepahlawanan buat hidup kita. Kita berdiri tegak menghadapi masalah dan berkata, aku percaya Tuhanku tidak pernah gagal. Aku percaya Tuhanku tidak pernah mengecewakan. Aku percaya Dia beri yang terbaik bagi hidupku. Katakan amin. Yeeha. Coba semua gitu. Yeeha. Nah mantap itu. Buka Alkitab kita sama-sama. Yesaya pasal 28 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi apa saudara? Sama-sama baca sama saya, mahkota kepermaian. Yesaya 28 ayat 5 sampai 6. Kalau lu susah nyari ayat di depan juga udah ada. Bikin panik aja saudara-saudara. Pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi apa saudara? Mahkota kepermaian dan perhiasan apa saudara? Kepala yang indah-indah bagi sisa umatnya. Akan menjadi apa saudara? Roh keadilan bagi orang yang duduk mengadili. Dan menjadi apa saudara? Roh kepahlawanan bagi orang yang memukul mundur peperangan ke arah pintu gerbang. Kita tidak harapkan 1 tahun tanpa masalah. Kita tidak harapkan 1 tahun tanpa persoalan. Kita tidak mengharapkan 1 tahun tanpa kesusahan. Yang saya hanya mau inginkan saudara mengerti bahwa kita akan menghadapi tantangan, kita akan menghadapi persoalan, kita akan menghadapi masa-masa yang sukar. Tapi kita pukul setiap musuh yang ada di belakang kita, karena kita tahu Dia sumber kekuatan dan kemenangan kita. Sama-sama bilang, saya pukul musuh mundur. Jadi kalau lihat musuh jangan, ya Tuhan setan menyerang lagi, Tuhan setan menyerang. Hari ini saya mau bilang, ini saatnya kita maju dan percaya roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang, di dalam diri saya ada roh kepahlawanan. Kita bukan orang-orang yang mundur dengan masalah, tapi kita orang-orang yang melihat kuasa Tuhan di tengah masalah. Amin. Lanjut. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 1 sampai 3. Di bawah judul perikop nyanyian Deborah. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Ahinoam demikian. Karena haleluya,
Pahlawan-pahlawan di Israel apa? Siap berperang. Pahlawan-pahlawan di Bali siap berperang. Lumayan 9 orang bilang amin. Pahlawan-pahlawan Kristus di Bali siap berperang. Kita berperang bukan mengalahkan musuh. Kita berperang mengalahkan diri sendiri dan menghadirkan kuasa kemuliaan Tuhan turun atas hidup kita. Amin. Kita lihat selanjutnya. Karena pahlawan di Israel siap berperang. Karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan apa? Sukarela. Bukan hitung-hitungan. Pendeta, kalau saya sebagai istri itu ngalah gitu. Kalau saya sebagai istri itu berkorban gitu. Kalau saya sebagai istri sabar gitu. Terus saya dapat apa? Pendeta, kita sebagai suami gitu kan pendeta. Kita kan juga butuh dihargai pendeta. Kita kan juga butuh dihormati pendeta. Tapi kalau kita sabar, kita ngalah terus pendeta. Terus apa yang kita dapat? Saudaraku, ini bukan jual oncom yang dapatnya apa. Tapi hidup Kristen percaya. Waktu kita kerjakan dengan tulus, berkat Tuhan luar biasa dicurahkan dalam hidup kita. Katakan amin. Ayat yang ketiga. Dengarkanlah ya raja-raja. Pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku. Sama-sama bilang kalau aku. Sama-sama bilang kalau aku. Mau ada tantangan, mau ada pergumulan, mau ada masalah, mau ada tekanan. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan. Bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Amin. Sama-sama kita baca secara profetik ayat ini di tahun 2025 minggu pertama sebelum kita terima perjamuan suci ini. Sama-sama bilang kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan. Bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Amin. Mau ada tantangan, mau ada masalah, mau ada persoalan, mau ada tekanan, mau ada masa-masa yang sukar, kita memilih untuk tetap berkata kalau aku mau memuji Tuhan, aku mau bermazmur, aku mau tetap beriman, aku mau tetap melayani Tuhan, karena Allahku tidak pernah gagal menepati setiap janji-janjinya. Yang setuju katakan amin. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, siapa Saul? Saul berkali-kali menjahati Daud. Siapa Saul? Saul berkali-kali mau membunuh Daud. Siapa Saul? Saul adalah orang yang berkompetisi dengan Daud. Karena satu kali ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat, maka perempuan-perempuan Yerusalem, kata Alkitab, menari-nari dan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada orang yang pikirannya ribet. Ada orang yang pikirannya apa saudara? Pak. Oh ini ibadah ibu-ibu semua. Ada beberapa yang kelihatannya kayak bapak-bapak mukanya. Saya pikir cuma Pak Kapolda yang bapak-bapak, yang lain ibu-ibu semua. Pak, boleh nggak tunjukkan kejantanan muslim kita? Jangan, mantap gitu Pak. Amin gitu. Pak. Kalau begitu kok dihormati Pak. Tapi kalau Pak, kurang jantan Pak. Kurang jantan Pak. Ini gereja namanya rock. Ada C-nya. Kalau rock nggak ada C-nya bahaya. Salam. Glory. Kita rock ada C-nya Pak. Batu Pak. Pak. Masih ada yang oi. Dia bilang oi pasti takut sama bini. Pak. Nah, ini tunjukkan kita nih laki-laki Pak. Pak. Istri Bapak ribet nggak Pak? Saya pergi sama istri saya pendeta. Belanja. Di itu tuh. Di apa tuh walk itu tuh. Di beach walk pendeta. Dia keluar bawa 3 baju. Pak. Bagus yang putih, yang garis-garis atau kotak-kotak?
Terus saya bilang, ya terserah kamu sayang. Kamu pakai apa saja bagus. Apa-apa enggak, papa yang pilihin. Sayang, kamu pakai apa saja cantik dan luar biasa. Enggak, pokoknya papa harus pilihin. Ya udah, yang kotak-kotak. Makasih sayang. Dia masuk. Sampai rumah saya tanya, mana yang kotak-kotak? Hihi, aku akhirnya beli batik. Makanya bapak-bapak kalau nggak darah tinggi serangan jantung. Nyimpen. Pak, kita sama-sama laki-laki pak. Jawablah pertanyaan saya dengan jujur pak. Ini kita habis ini ada perjamuan suci nih pak. Lidah, bibir, mulut harus dikuduskan nih pak. Istrimu ribet nggak pak? Itu yang saya senang sama laki-laki. Kita tuh sesama laki-laki kadang-kadang nggak usah jawab. Laki-laki tuh punya seni, senyum dikit angkat alis. Gitu. Itu artinya beda-beda loh. Ada yang senyum sama angkat alisnya beda. Nah, itu artinya kurang bahagia dia. Tapi ada yang dia senyum angkat alisnya agak lambat. Itu artinya benar demikian. Tapi ada yang antara senyum sama alis kayak nggak berat gitu kayak. Itu kayak susah hidup ini. Pak, istrimu ribet nggak pak? Sebagian jawab gini. Bu, mertuamu ribet nggak bu? Ribet pendeta, ribet banget pendeta. Sampai saya doa, Tuhan, masa hidup manusia 70 tahun, mertuaku udah 82 Tuhan, genapkan firman-Mu. Gila lu doain mertua lu mati? Enggak, dosa. Gue cuma doa supaya digenapkan firman dalam hidup. Hati-hati lu bu, dosa bu. Bu, suami ibu ribet nggak? Pak, bu, anak-anak kalian ribet nggak? Saya ingat, saya ini kelahiran tahun 60-an. Papa saya sama mama saya mainnya tuh di mata. Kita datang ke tetangga. Zaman dulu tuh, waduh, berkat yang paling hebat kalau dikasih kongguan. Itu udah berkat besar banget ya. Oh, waduh, itu cuman keluar kalau nggak Natal pasti Lebaran. Itu kongguan itu. Itu, kita ke rumah tetangga ini. Terus kita lihat tuh di meja, kongguan nih. Haleluya. Wafernya sama yang ada gulanya masih ada tuh kita lihat tuh, gitu tuh. Tiba-tiba ditawarin, Gilbert mau. Itu kita mesti ngadep bapak kita dulu. Lihat mercusuar itu dulu. Kalau dia gini nih, makasih tante. Kok ambil satu-satu lagi, lihat lagi mercusuar. Kalau mercusuar gini nih, makasih tante. Tapi kadang kala kita udah kepengen. Kita ngadep mercusuar gini. Enggak tante, udah diomelin sama papa maksudnya. Bu, Pak, zaman sekarang masih berlaku nggak didik anak pakai mata? Coba iseng gitu saudara sama anak saudara gini. Apa sih mama? Pengen kita colok tuh matanya. Bu, anak sekarang ribet bu. Dulu saya ingat papa saya kalau panggil gitu, Gilbert, nangis saya bu, bener, nangis. Zaman sekarang, ibu panggil anak ibu, Johnny, Doni, Boni, Sony, Roni, sini. Malah dia ngotot, mama apa sih? Kita yang nangis bu, kita yang nangis. Dia bilang dia zaman sandwich, kita yang sandwich bu. Sama mama papa kita diomelin dulu. Sekarang kita diomelin sama anak-anak kita. Oh Tuhan.
2025 intinya jangan ribet. Bu, ibu pahlawan kan bu? Pahlawan tuh bertindak, jangan ribet bu. Bener deh. Ada musuh, aduh ini musuhnya kemana ya? Ini jadi gimana? Keburu ditembak bu, des gitu. Yang setuju sama saya bilang saya tidak boleh ribet. Alkitab saya bilang, Alkitab saya bilang, Yesus lagi tidur. Tiba-tiba angin mengamuk, murid-murid panik. Petrus buang barang apa semua panik. Ini diapain? Kan ini mereka ahli toh. Orang kadang-kadang makin ahli makin ribet. Sibuk sana sibuk sini. Tiba-tiba mereka lihat Yesus lagi tidur. Pertanyaan saya, bisa nggak orang tidur ketika air menyembur masuk? Bisa nggak orang tidur ketika air menyembur masuk? Kalau saudara nggak yakin sama pernyataan saya, nanti malam mertua saudara lagi tidur siram air seember. Apapun resikonya terserah saudara, siapa suruh nggak percaya sama pendeta. Lihat ya, pasti udah bangun. Cuma dia lihat nih murid-murid kok masih ribet. Ya udah, orang ribet jangan diajarin apa-apa. Pak, pernah nggak istri lagi cerewet pak? Terus bapak coba bilang gitu, udah mah sabar ya. Apa kamu sabar? Orang ribet jangan dinasehati. Orang ribet apa saudara? Orang ribet apa? Ibu nggak usah ikut campur, ini urusan laki-laki bu. Orang ribet apa? Jangan coba-coba pak. Nasehatin atau bahasa roh pak. Tapi jangan kelihatan mulut komat kamit pak. Kalau enggak dia tambah ribet pak. Terus kamu apain tuh ngomong? Makanya Yesus tidur aja deh. Ada bapak-bapak ngeliatin saya gini. Pasti bininya ribet ya pak ya. Aduh, saya senang nih khotbah di sini nih, orang lucu-lucu nih. Ini manusia sebali yang lucu dikumpulin ke rock semua kali ini. Saya paling stres tuh kalau saya khotbah, terus jemaatnya kayak patung kependem gitu. Kayak kanebo kering, tahu kanebo kering? Ini nih jamnya matiin aja. Nanti kan baru ada kebaktian jam 5 sore kan? Kan lagi puasa Daniel kan? Lewatin makan siang gak apa-apa. Nama Tuhan lebih penting daripada makanan saudara itu. aduh, lucu-lucu ini manusia ini. Ya, Yesus tidur aja pak. Dia tidur aja. Tapi orang ribet itu senengnya nyalain orang. Orang ribet apa pak? Orang ribet apa pak? Bu, orang ribet itu senengnya, pak, orang ribet itu senengnya, kalau ada masalah selesaikan. Kalau ada masalah, jangan salahin orang. Ya saya kan begini gara-gara mama dan papa saya tuh. Mama papa saya tuh gak pernah adil gitu pendeta. Papa lebih sayang sama kakak daripada sama saya. Saya hidup tuh kayak gak ada apa-apanya. Makanya saya kepahitan. Saya juga bingung, anak sekarang kepahitan. Butuh healing. Tanya gembala saudara. Kita nih yang hidup lahir tahun 50, tahun 60. Aduh, dilempar asbak udah biasa. Kita nih leher kita walaupun sampai sekarang masih lincah. Masih lincah. Kalau enggak, wow, udah benjol-benjol di sini. Dilempar sepatu udah biasa. Zaman dulu mama-mama nggak pakai sepatu yang kayak sekarang ringan-ringan gitu. Zaman dulu pakai itu tuh, yang gajah bujang tuh. Tahu nggak sepatu gajah bujang tuh? Yang tingginya tambah 13 cm. Itu kalau dia lempar, set. Kita ini mesti ciat.
kopel rim biasa, nggak ada tuh kepahitan. Boro-boro kita makin kepahitan, makin dipahitkan hidup kita. Papa saya itu Ambon, Manado, Jerman. Mama saya Belanda, Jerman, Polandia. Bayangin, manusia penjajah itu kumpul jadi satu. Nih, yang kumpul makhluk seperti ini. Jadi kalau saya buat salah, papa saya itu asah rotan dari yang sekecil ini sampai sebegini. Berbanding terbalik dengan kesalahan. Makin besar kesalahan, makin kecil rotannya. Perih loh di sini. Makanya saudara nggak ngerti bilur kan? Saya ngerti banget. Dari kecil berbilur-bilur terus saya tuh. Makin besar kesalahan, makin kecil itu. Makin kecil kesalahan, makin besar. Kalau saya buat kesalahan, saya udah tahu. Kayak polantas di pinggir jalan. Bapak udah tahu kesalahan? Belum. Masa Bapak nggak lihat itu rambu dilarang masuk itu? Bukan Pak, rambunya saya lihat, Bapaknya yang saya nggak lihat. Saya udah tahu kalau saya salah, pokoknya saya bilang, Pak, Bapak nggak jawab, pasti ada dosa nih udah. Tiba-tiba saya lihat dia lagi mulai asah rotan, sebentar lagi dia mendarat di sini, bled gitu. Tunggu seminggu dulu, nggak diajak ngomong, baru tiba-tiba mama saya bilang, Gilbert, dipanggil Papa, langsung kita marahin mama kita. Mama sih pakai ngadu-ngadu. Nah. Setelah seminggu nggak diajak ngomong, bukan kepahitan, stres. Baru ditanya, Gilbert, udah tahu salahnya? Baru ditanya gitu nangis. Bukan nangis, salahnya apa? Tahu Pak. Mau berubah? Iya Pak. Siap-siap. Ayah. Kuatkan hati, pikiran, jiwa. Memohon pasukan malaikat, malaikat putih, malaikat hitam semua jagain. Makanya saya jadi pendeta. Nggak ada takut-takutnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak-anak muda jangan ada yang kepahitan. Rugi. Hidup ini harus kita hadapi. Sama-sama bilang saya pahlawan. Sama-sama bilang saya pahlawan. Kita bukan pengecut yang selalu nyalahin orang. Petrus ribet. Petrus apa saudara? Petrus apa saudara? Ribet, bilang sama sebelah, lu jangan ribet. Langsung dia salah ini, guru kau tidak peduli kalau kita binasa. Lah dia tidur, kok apa salahnya? Hari ini saya mau bilang, masalah itu biasa. Amin ke apa ke? Masalah itu biasa. Kita bukan pengecut yang takut menghadapi masalah. Kita tahu di balik setiap masalah, satu ada solusi, kedua selalu ada pesan Tuhan yang luar biasa, dan yang ketiga ada rencana Tuhan yang akan menyatakan kemuliaannya. Sama-sama bilang sepanjang 2025 masalah itu biasa. Saya pahlawan yang akan merebut kemenangan yang Tuhan sediakan buat saya yang percaya. Katakan amin. Dia bangunkan Yesus, dia salahin Yesus. Dia bilang, guru engkau tidak peduli kalau kita binasa. Yesus bangun. My Jesus is not a ribet God. Amin. Biar saya aja yang seru sendiri deh. Mengharapkan yang tak mungkin apa gunanya. My Jesus is not a ribet God. Dia nggak bangun dulu, apa-apaan nih, aduh. No. Dia bangun tiba-tiba dia bilang, diam, tenanglah. Dia nyalain Petrus nggak? Dia nyalain murid-murid nggak? Langsung dia selesaikan masalah, dia bilang diam, tenanglah.
Kira-kira ya kita ini kan masih tahun baru lah, nggak usah terlalu serius-serius amat lah ya dah. Kapan lagi gembala juga ada di sini ya kan asik kita kan. Saya kasih tahu saudara. Kira-kira nih pikirannya Petrus apa? Waktu Yesus bilang, diam, tenanglah, kan itu semua tenang tuh. Kira-kira pikiran Petrus apa? Saya percaya kira-kira pikiran Petrus gini. Duh, kenapa nggak dari tadi ya? Kenapa dari tadi saya nggak bangunkan Yesus? Sometimes we suffered for nothing. Kadangkala kita menderita hanya untuk kebodohan kita sendiri. Padahal kalau kita panggil nama Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, kita beriman, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Taruh tangan kananmu di dada, sama-sama bilang, saya tidak boleh ribet. Bu, ingin suami umur panjang bu? Maaf ya saya kalau ngomong apa adanya. Bu, gak mau cepat jadi janda kan bu? Mau suami umur panjang bu? Jangan ribet bu. Kalau suami udah mulai rambutnya rontok bu, cepat minta ampun sama Tuhan bu. Itu akibat ulah ribetmu itu bu. Ih, pendeta itu memang dia begitu, kok saya disalahin rambutnya. Jokes bu, jangan masukin hati. Pak, pengen lihat istri tetap semangat pak? Jangan ribet. Anak-anak, pengen lihat mama papa kalian bahagia? Jangan ribet. Dalam segala hal Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sarah Mesa Abednego nggak ribet. Dia dibuang ke dapur api. Jawaban dia sederhana. Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong, untuk menyembah Dewa Tuanku Raja kami tidak ribet. Kami tidak mau. Itu yang saya beri nama tidak Sama-sama bilang sama saya, pahlawan tidak ribet. Pahlawan tidak menyalahkan orang. Pahlawan percaya setiap pertandingan dapat dia selesaikan dalam kemenangan yang Tuhan sediakan. Katakan amin. Ayo lanjut. Dikatakan apa dalam firman Tuhan? Setelah Saul disingkirkan, siapa Saul? Saul berkali-kali menjahati Daud, tapi Daud tidak ribet. Waktu Daud dapat kesempatan, waktu Daud dapat apa saudara? Kesempatan untuk membalas Saul, dia nggak balas. Dia potong puncak jubahnya. Pandangannya sederhana. Aku tidak akan menjamah orang Tuhan urapi. Itu yang saya beri nama pahlawan. Sama-sama bilang sama saya, pahlawan tidak ribet. Pahlawan tidak membalas. Pahlawan tidak mikir yang gak penting. Amin. Saya percaya saudara semua cinta Yesus. Siapa yang cinta Yesus lambaikan tangan. Saya percaya semua cinta Yesus. Seandainya ada termometer khusus untuk ukur cinta saudara pada Yesus, pasti termometernya pecah semua. Saking sudah begitu cinta Yesus. Cuman persoalannya engkau terlalu ribet. Persoalannya apa saudara? Terlalu banyak mikir gitu. Nanti gimana kalau begini, nanti kalau bagaimana kalau begini, nanti kalau bagaimana. Anak Tuhan gak ribet. Pokoknya saya percaya setiap hari Tuhan pasti bela. Setiap hari Tuhan pasti buka jalan. Setiap hari Tuhan pasti beri kemenangan. Setiap hari Tuhan nyatakan kemuliaannya. Katakan amin. Setelah Saul yang belakangan roh Tuhan sudah hundur dan hatinya mulai tidak bersih di hadapan Tuhan, disingkirkan. Sama-sama bilang sama saya, Saul pasti disingkirkan. Berkali-kali Saul harus lempar tombak, lempar lembing. Berkali-kali Saul suruh Daud maju berperang tanpa diperlengkapi dengan senjata. Tapi ada saatnya Saul disingkirkan. Siapa yang singkirkan Saul? Siapa yang singkirkan Saul? Bukan saya, bukan saya. Orang tanya siapa yang singkirkan Saul ini? Bukan saya pak, bukan saya pak. Siapa yang singkirkan Saul? Siapa yang singkirkan Saul? Tuhan. Daud. Dia yang ngomong, gue cuma nyamber. Makanya jadi jemaat yang cuma nyamber, mikir. Siapa yang singkirkan Saul? Siapa yang singkirkan Saul? Bukan tangan Daud.
Tugas kita bukan nyingkirkan musuh. Tugas kita bukan nyingkirkan orang yang ngomongin kita. Tugas kita bukan nyingkirin orang yang berkhianat pada kita. In every problem there is always message of God. Di balik setiap masalah pasti ada pesan Tuhan, ada pelajaran Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Sama-sama bilang, saya tidak boleh ribet. Bilang sama sebelah saudara, santai aja. Semua bilang santai aja. Nadanya santai aja, itu gak santai saudara, mesti santai aja. Saudara belum makan ya? Kelihatan asam lambungnya naik aja. Santai aja. Bu, apa bu? Santai aja. Pak, apa pak? Adik-adik muda apa? Banyak yang jomblo ya di sini ya. Udah tahun baru masih jomblo, ya ampun Tuhan. Adik lihat ini serius banget lagi. Jangan dikerjain, ntar benar-benar dikerjain lagi. Semua santai aja. Ingat ya, 2025 ada banyak masalah. Kita santai, kita pahlawan. Tuhan akan beri kemenangan yang luar biasa. Katakan amin. Ayo lanjut. Setelah Saul disingkirkan, siapa yang menyingkirkan Saul? Saya berdoa semua Saul di sekitar saudara, Tuhan yang singkirkan. Sama-sama bilang bukan tangan saya. Apa yang terjadi ketika Daud tidak menyingkirkan Saul? Allah mengangkat Daud menjadi apa saudara? Raja mereka. God sees your heart. If your heart a hero heart, Tuhan lihat hati kita. Kalau Tuhan lihat hati kita hati penjilat, hati kita hati penjahat, hati kita hati pengkhianat, Tuhan gak bisa buat apa-apa. Tapi kalau Tuhan lihat hati kita hati seorang pahlawan, diangkatnya kita, dibawa masuknya dalam kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, I found a man after my own heart. Seorang yang berkenan di hatiku. 2025 kita gak cari kaya, 2025 kita gak cari sukses, 2025 kita gak cari keberhasilan, 2025 kita cari perkenanan Tuhan. Siapa yang setuju sama saya? Bilang saya mau cari perkenanan Tuhan. Orang yang cari perkenanan Tuhan gak akan ribet. Orang yang cari perkenanan Tuhan gak akan sok tahu, gak akan sok jago, gak akan sok pintar, gak akan sombong, gak akan egois. Orang yang mencari perkenanan Tuhan akan selalu merendahkan hati, menyandarkan hidup pada Tuhan, dan mempercayai setiap janji-janjinya. Yang setuju katakan amin. Karena itu dalam pendahuluan saya tekankan begini, pekerjaan Tuhan hari-hari ini sedang ada pada kebutuhan yang serius akan para pahlawan. Keluarga-keluarga kita sedang membutuhkan suami yang bukan hanya ganteng, suami-suami yang bukan hanya pintar cari duit, suami-suami yang bukan hanya bisa jadi kepala keluarga. Tetapi keluarga-keluarga kita sedang membutuhkan pahlawan. Pak, buktiin dong. Kita ini laki-laki Pak, amin kayak apa kayak. Orang udah ngomong, susah loh merangkai kata-kata sehebat itu Pak. Coba, kan kalimatnya bagus tuh Pak. Coba Bapak pikirkan Pak, pikirkan. Keluarga-keluarga kita tidak sedang hanya membutuhkan suami yang ganteng. Oh berarti sudah gak ganteng. Makanya gak bilang amin. Keluarga-keluarga kita bukan hanya membutuhkan suami yang ganteng, suami yang pintar cari duit, suami yang bisa jadi kepala keluarga dengan baik. Keren loh. Kalau saya jadi bapak minimal saya bilang amin Pak. Ngerti gak nomor 2 lah, yang penting amin dulu lah biar saya semangat gitu khotbah ini. Pak, keluarga-keluarga kita tidak hanya membutuhkan suami yang ganteng, suami yang pintar cari duit, suami yang menjadi kepala keluarga yang baik. Keluarga-keluarga kita sedang membutuhkan suami yang menjadi pahlawan dalam keluarga. Pahlawan itu artinya anak kita bisa salah, istri kita bisa salah, tapi kok suami yang tetap menjadi kepala keluarga sebagai pahlawan yang membawa damai sejahtera, kekuatan, sukacita, dan kemuliaan Tuhan di dalam keluarga. Semua bapak-bapak angkat tangan bilang saya pahlawan.
Ketika istrimu salah bukan kau gampar. Ketika istrimu salah bukan kau maki. Ketika istrimu salah bukan kau keluar dari rumah sambil berkata, saya punya istri pendeta cerewetnya minta ampun. Saya itu sebagai suami lama-lama juga gak tahan diperlakukan seperti itu. Mana ada laki-laki yang tahan anjing di rumah sampai stroke pendeta. Bayangkan anjing sampai stroke. Lu aneh-aneh aja anjing sampai stroke. Bu, suamimu bukan hanya butuh istri yang pintar dandan, pintar masak, pintar ngatur keluarga, tetapi suamimu membutuhkan istri yang adalah pahlawan. Semua ibu-ibu angkat tangan dan berkata, saya pahlawan. Kalau hanya karena ada masalah rumah tangga, akhirnya kau nangis dan kau berkata, pendeta saya udah gak tahu, saya mau cerai aja. Saya gak kuat diperlakukan seperti ini. Saya juga masih bisa nikah sama yang lain. Gak usah saya disakiti seperti ini. Bu, ibu pahlawan. Suamimu bisa salah, anak-anakmu bisa salah, tetapi engkau ibu dalam keluarga. Kalau engkau ada mental pahlawan, kemenangan Tuhan sediakan luar biasa. Maria saya beri nama pahlawan. Walaupun dia gak mengerti, dia bilang bagaimana mungkin sebab aku belum bersuami. Tapi kalimat terakhirnya dia buktikan dia pahlawan. Jadilah padaku seperti yang kau katakan, sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Saya mau tanya, jalan Maria gampang gak? Pahlawan tidak mencari jalan yang gampang. Jalan Maria menyenangkan gak? Pahlawan tidak mencari yang menyenangkan. Pahlawan mencari kebenaran untuk berjalan dalam kemuliaan yang Tuhan sediakan. Yang setuju katakan amin. Adik-adik muda sama-sama bilang saya pahlawan. Setan sedang mau menghancurkan generasi muda. Tapi pahlawan akan berdiri tegak dan berkata, generasiku boleh coba diserang oleh setan. Setan sedang bermain dengan orang yang onani, masturbasi, lakukan hubungan seks sebelum nikah, baca-bacaan cabul, dan melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dilakukan sebagai orang muda. Karena setan ingin hancurkan generasi muda. Kita hanya butuhkan anak-anak muda yang berkata, Tuhan pakai hidupku. Berkat Tuhan dalam hidupku luar biasa. Betul jalanku berat, tapi aku tidak menyerah karena aku tahu ada Tuhan yang ada dalam hidupku. Dan Tuhan yang dalam hidupku akan memberikan kemenangan yang gila gemilang bagi aku. Sama-sama bilang saya pahlawan. Siapa saudara? Siapa saudara? Siapa saudara? Pahlawan. Hari ini kita akan terima perjamuan suci. Dan perjamuan suci artinya Kristus menjadi pahlawan buat kita. Sama-sama bilang saya tidak boleh jadi pengkhianat. Anak Tuhan bisa disakiti, anak Tuhan bisa dilukai, tapi anak Tuhan tidak akan pernah berkhianat. Anak Tuhan bisa dapat serangan bertubi-tubi, tapi anak Tuhan tidak pernah takut. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Amin. Anak Tuhan tidak boleh jadi penjilat. Ada yang jadi penjilat di sini? Udah pindah gereja? Puji Tuhan. Ada yang bilang udah pindah gereja. Oh tadinya di sini. Oh kebaktian jam 7. Oh sekarang udah pindah. Sama-sama bilang saya tidak boleh jadi penjilat. Saya tidak boleh jadi pengecut. Sama-sama bilang saya tidak boleh jadi pengkhianat. Apapun yang terjadi, kita pahlawan. Tangan kita dipegang Tuhan dan Dia beri kemenangan yang gilang gemilang buat kita. Yang saja katakan amin. Pekerjaan Tuhan hari-hari ini sedang ada pada kebutuhan yang serius tentang para pahlawan. Keluarga-keluarga kita sedang membutuhkan kebutuhan yang serius pada pahlawan. Jangan sampai kita masuk gereja. Jangan sampai kita bilang kita cinta Yesus, tapi dalam jiwa kita ada jiwa pengkhianat. Kalau kamu baik sama saya akan buat baik sama kamu. Pak, kalau karena istrimu cerewet, akhirnya kau punya perempuan lain, sambil berkata, pendeta, siapa sih yang mau selingkuh?
Saya juga gak pernah mau selingkuh pendeta. Saya tidak pernah berdoa Tuhan beri kesempatan saya buat selingkuh. Ya ngaco juga kalau doa gitu. Saya gak mau selingkuh pendeta. Tapi terlalu sakit saya dibuat oleh istri saya. Tapi Tuhan kirim seorang wanita yang bisa menguatkan kembali hati saya. Bukan Tuhan yang kirim, setan itu Pak yang kirim. Bikin emosi saya aja siang-siang begini. Pak, sorry saya ngomong dari dasar hati saya yang terdalam. Kalau engkau pria, engkau sudah kenal Tuhan, lalu engkau berselingkuh, saya beri nama engkau pengkhianat. Pak, kalau engkau sudah kenal Tuhan, engkau korupsi, engkau minum mabuk, engkau judi, apapun alasanmu, saya beri nama engkau pengkhianat. Ibu, gak usah iya bu. Ibu-ibu kalau laki-laki diomelin langsung, amin, amin, iya betul, itu betul. Hajar terus, gas, pendeta. Kau pikir masih pemilu ke apa? Torang gas. Bu, kalau ibu sebagai istri melawan suami bu, saya beri nama engkau pengkhianat bu. Kalau engkau sebagai istri ada masalah sedikit, engkau lari dengan pria lain. Ya habis gimana pendeta? Saya sama suami saya gak bisa ngomong apa-apa. Saya ngomong dia cuma Bu, ibu tahu nggak bu? Masalah wanita kebanyakan karena kebanyakan curhat. Ibu-ibu nggak usah apa-apa curhat. Amin kek. Orang jelasin. Saya keringetan nih bukan karena panas nih, AC dingin di sini. Emosi. Gregetan saya. Bu, jangan kebanyakan curhat bu. Ibu-ibu apa-apa aja. Dan ibu-ibu kalau curhat kadang-kadang pendahuluan yang gak enak. Aku cuma ngomong sama kamu ya. Aku gak pernah ngomong sama yang lain-lain. Kamu gak usah ceritain sama orang lain. Bu, walaupun pendahuluannya begitu bu, gak sampai seminggu bu, rock di Jakarta udah tahu semua cerita ibu bu. Saya kasih tahu bu. Rock, blues, jeans, semua tahu bu, langsung cerita ibu bu. Bener bu. Bu, tempat curhat yang paling baik adalah suami. Tempat curhat yang paling baik apa bu? Gak ada yang ngam. Tempat curhat yang paling baik itu suami. Terima kasih ya 3 ibu yang bilang amin. Tempat curhat yang paling baik itu suami. Ibu ngomong sama suami bu, gak usah pakai pendahuluan. Ini cuman kamu, gak usah cerita, gak usah bu. Ibu cerita sama suami paling aman bu. Gak mungkin disampaikan kemana-mana bu. Didengerin aja enggak bu. Bener bu. Ibu kalau ibu curhat di komsel gitu kan bu, hati-hati bu. Banyak komsel lainnya akhirnya dengar cerita ibu. Mana ditambah-tambah bumbu. Kalau sama suami nggak mungkin bu. Ibu cerita apapun nggak mungkin disampaikan. Dia dengerin aja belum tentu bu. Bener deh. Ibu udah cerita sampai nangis-nangis nih. Terus ibu, kamu dengar nggak? Apaan tadi? Itulah seorang suami. Siap terima apa saja. Tanpa menyampaikannya kemana-mana. Hidup suami. Ini yang tepuk tangan nih laki-laki yang gak pernah dengerin curhat istrinya ini. Dia bilang akhirnya ada juga yang belain gue. Haleluya. Anak-anak muda paling senang. Mak bapak gue kena sama pendeta hari ini. Nanti giliran lu juga ada. Adik-adik muda, kalau kau pacaran sama orang tidak seiman, saya beri nama kau pengkhianat. Ya tapi kan ini bukan pacaran. Pengkhianat. Pakai banyak bicara lagi. Kalau kau pacaran raba sini, raba situ, kau pikir kau tukang pijit buta ke apa? Anak muda pacaran dah ilah. Saya satu kali bahas seminar berpacaran. Satu kali saya bahas seminar berpacaran. Pertanyaannya paling norak bener. Pendeta, kalau anak Tuhan pacaran boleh ciuman gak? Ini kan pertanyaan norak. Kalau saya bilang gak boleh, dia tetap ciuman. Emang gue didengerin? Gak bakal. Tapi kalau saya bilang boleh, wah,
Semua berita, Gilbert pendeta sesat, Gilbert pendeta cabul, Gilbert pendeta segala macam. Woi, pokoknya kalau soal Gilbert rame aja medsos. Tapi kan saya nggak mau kalah set. Saya gini-gini pinter sih enggak, cuman lumayan lah tikungan-tikungannya, gitu kan. Saya pikir saya bilang nggak boleh, dia tetap ciuman. Saya mau bilang boleh, lebih kacau lagi. Saya kan pinter sih enggak, tapi enggak bodoh gitu kan. Ada tikungannya. Jadi saya jawab gini. Siapapun yang bertanya orang Kristen pacaran ciuman boleh enggak? Saya jawab boleh. Tapi dengan 2 catatan. Yang pertama, indera penciuman adalah hidung dan bukan bibir. Kita waktu SD belajar biologi, indera penciuman apa? Jadi boleh ciuman. Masa mentang-mentang pacaran mesti begini, lo pikir lo lewat WC? Indra penciuman apa? Udah oma opa nggak usah jawab lah. Saudara mau ciuman kayak mau apa terserah lah. Ini anak-anak muda ya kan. Ada oma-oma. Oma, opa mau buat apa? Buat ya oma. Nggak usah ditahan-tahan oma. Anak muda mau ciuman boleh, tapi indera penciuman, I love you. Hey, how are you? Pulang dulu ya. Yang kedua, indera penciuman apa tadi yang pertama? Hidung. Yang kedua, boleh ciuman asal di depan bapaknya. Maksud saya gini, bapaknya jangan ngelarang, siapa saya? Karena kalau dia ciuman depan bapaknya nggak bakal lama. Paling gini, pulang dulu ya. Selesai. Yang repot kalau nggak ada bapaknya. 2 kali breaking news MTV itu. Gak usah ketawa lu, sadar. Kalau anak Tuhan pacaran nerabas sana nerabas ini, saya beri nama pengkhianat. Anak-anak muda bilang sama saya pahlawan. Siapa sih anak muda yang belum nikah? Tolong lambaikan tangan dong. Turun. Jangan sok laku. Ini rumah Tuhan nih. Ini ada perjamuan kudus di sini nih. Tubuh dan darah Yesus. Kalau saudara nggak angkat tangan, seumur hidup nggak bakal dapat. Mau coba silahkan, mau coba silahkan. Mau coba nggak usah angkat tangan silahkan. Ulang. Jujur ya. Udah tahu akibatnya? Siapa anak muda yang belum nikah? Ah, ini lebih jujur. Ah, berani lo akhirnya ketahuan ya. 1, jangan pacaran sama orang tidak seiman. Kalau udah terlanjur gimana? Sekarang juga ketik nomornya, bilang putus. Sampai di sini kisah kita. Jangan kau tangisi keadaannya. Karena kita sudah berbeda. Nanti kalau dia tanya, iya apa-apaan sih? Gilbert yang suruh. Dia mau marah juga, gila nih orang. Aduh enggak lah, viral melulu nih orang. Ngapain lagi gue ribut sama dia. Lu jangan ketawa-ketawa, kerjain bener. Kalau pacaran sama orang tidak seiman, hari ini juga apa? Hari ini juga. Yang kedua, jangan pacaran raba-raba gitu. Kayak orang bahasa roh, raba. Bahasa roh boleh, tapi jangan pacaran raba. Oh, pikir kau tukang pijit buta ke apa? Dan yang ketiga, anak-anak muda hormat sama orang tua. Sekalinya amin orang tua yang ngomong. Bu jangan jawab bu. Sampai gak makan siang deh ini. Adik-adik muda harus hormat sama orang tua. Aminnya gak usah panjang-panjang. Kalau amin panjang tuh kayak orang gak tulus gitu. Joni mandi, ya.
Saya ini orangnya detail loh. Adik-adik muda, kalian harus hormat sama orang tua. Gini, amin gitu. Nggak usah amin. Ya udah lo ngomong aja ya. Anak-anak muda harus hormat sama orang tua. Saya percaya anak-anak muda yang hormat sama orang tua berkatnya banyak. Sama-sama bilang saya pahlawan. Sekarang saya simpulkan sebelum kita terima perjamuan suci. Saya undang pemain musik maju ke depan. Roh seorang pahlawan yang pertama tidak mudah kecewa. Sama-sama bilang saya tidak boleh mudah kecewa. Sama-sama bilang saya tidak boleh gampang tersinggung. Saya tidak boleh gampang kepahitan. Saya harus lebih tegar. Setiap kali saudara kecewa, setiap kali saudara tertekan, bilang I'm a hero, saya pahlawan. Roh Tuhan ada pada saya, roh kepahlawanan ada pada saya. Saya akan menang dan melihat mujizat yang Tuhan nyatakan. Amin. Yang kedua, roh seorang pahlawan selalu positif dan bersemangat. Tidak ada waktu untuk berpikir negatif. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada waktu untuk berpikir yang negatif. Saya percaya pikiran negatif itu sampah. Pikiran negatif itu apa, saudara? Siapa yang bawa pikiran negatif? Setan! Siapa yang bawa pikiran negatif? Kira-kira menurut saudara pikiran negatif dari Tuhan? Yang dari setan harus kita buang. Yang dari setan harus kita? Yang dari setan harus kita? Pak, gak usah nanya. Ini istri saya dari Tuhan gak ya? Kok begini modelnya? Gak usah nanya. Bu, boleh gak bu? Gak usah nanya yang gak penting. Suami istri lagi duduk bareng nih. Istrinya nanya, kalau aku mati kamu kawin lagi gak? Bu, itu pertanyaan dari setan bu. Karena suami ditanya begitu serba salah. Dia jawab, enggak lah. Bohong kamu. Ya enggak lah. Dari muka kamu tuh berasa, mata kamu kedip kencang, pasti begini. Ya udah, saya kawin lagi. Ya udah, saya mati aja. Pak, saran saya Pak, kalau istri tanya, kalau aku mati kamu kawin lagi nggak? Jawab dengan lagu Pak. Kalau kau mati, ku juga mati. Yang dari setan apa saudara? Harus saya buang. Yang dari setan? Yang dari setan? Kalau tiba-tiba dalam pikiran saudara, ini kayaknya penyakit kok nggak bisa sembuh. Ini kok kayaknya rumah tangga saya nggak bahagia. Saya mau bilang itu dari setan. Alkitab bilang apa yang benar, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu. 2025 terlalu banyak tantangan harus kita hadapi. Tapi kita mengalami kemenangan berkat damai sukacita dari Kristus. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh ribet. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh menyimpan pikiran negatif. Saya harus selalu berpositif dan semangat. Jangan lihat suami kekurangannya, jangan lihat istri kekurangannya, tapi lihat berkat Tuhan dalam hidupnya. Kita tidak mengatakan apa yang kita lihat, kita tidak mengatakan apa yang kita rasakan, tapi kita mengatakan apa yang kita percaya Tuhan sudah nyatakan buat hidup kita. Amin. Yang ketiga, roh seorang pahlawan, beriman dan bersyukur. Sama-sama bilang sama saya, beriman dan bersyukur. Khawatir dan mengeluh itu ciri anak-anak setan. Khawatir dan mengeluh ciri apa saudara? Anak Tuhan? Anak Tuhan? Beriman dan bersyukur anak Tuhan. Anak Tuhan ketika sakit. Anak Tuhan ketika difitnah orang. Anak Tuhan ketika dikhianati orang. Anak Tuhan ketika melewati lembah kekelaman. Beriman dan bersyukur karena kita tahu Allah kita setia. Tidak pernah dia permalukan orang yang berharap kepadanya. Alkitab saya bilang singa-singa muda boleh merana kelaparan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Yang setuju katakan amin. Yang keempat, yang terakhir, roh seorang pahlawan selalu memandang ke depan. Di depan ada apa? Ada janji Tuhan. Meskipun saya belum melihat, saya percaya. Jangan nengok ke belakang.
Paulus bilang, apa yang dulu kuanggap kebanggaan sekarang kuanggap sampah. Amin. Jangan lihat kiri kanan. Ya tapi pendeta si ini masa begini, si ini masa begini. Hidup kita lurus ke depan. Kita tahu selama kita jalan ke depan, kita akan lihat berkat Tuhan. Kita belajar dari wanita-wanita ketika masa Yesus baru saja dikubur. Mereka tiba-tiba timbul pertanyaan, siapa yang akan menggulingkan batu buat kami? Saudaraku, kita nggak bisa larang burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa cegah supaya dia jangan hinggap apalagi bersarang. Kita lihat ke depan, pokoknya maju. Mereka memang ada pertanyaan, siapa yang akan menggulingkan batu? Kita mungkin ada pertanyaan, gimana anak-anak saya yang narkoba? Gimana suami saya yang masih jarang pulang, masih belum bertobat? Bagaimana keadaan cicilan saya? Bagaimana keadaan ini? Bagaimana pekerjaan saya? Bagaimana orang yang suka fitnah saya? Bagaimana orang yang curangin saya? Hari ini saya mau bilang, tetap jalan ke depan. Anak Tuhan maju terus. Anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus berkati. Setiap pahlawan saya undang bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Ibu stop mengeluh, Pak stop bersungut-sungut. Buang semua kekhawatiran. Jangan biarkan pikiran negatif menguasai kita. Jangan lihat kekurangan suami saudara, istri saudara. Ini adalah the year of preparation. Tahun dimana kita bersiap bahwa kita harus miliki roh kepahlawanan. Kita bukan orang dunia yang apa-apa panik, apa-apa kecewa, apa-apa kepahitan, apa-apa dendam, apa-apa ada keinginan untuk membalas. Tapi kita pahlawan yang akan merebut kemenangan dari Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Oh Yesusku, sekali lagi, sekali Yesus. Kalau di sampingmu adalah istrimu, peluk dia. Kalau di sampingmu adalah suamimu, peluk dia. Kalau di sampingmu anak-anakmu, peluk dia. Katakan, karena kasihnya. You are not a loser. You are a hero inside of God. Sekali lagi sama-sama katakan, Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasihnya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita akan terima perjamuan suci. Tapi sebelum kita terima perjamuan suci, izinkan saya berdoa buat saudara. Kalau ada saudara yang menatap saya dan berkata, I know God give me the spirit of hero. Tuhan berikan saya roh kepahlawanan. Tapi kadangkala saya gampang sekali gitu khawatir, saya gampang sekali mikir yang negatif, saya gampang sekali mengeluh, saya gampang sekali bersungut. Tapi hari ini saya tahu, if I am as a hero, kalau saya pahlawan tapi mengeluh, kalau saya pahlawan tapi bersungut, kalau saya pahlawan tapi jiwa saya ribet banget gitu. Apa-apa saya cari kekurangan, apa-apa saya cari masalah, apa-apa buat saya gak bisa terima gitu. Saya perfeksionis banget gitu dalam hidup. Saya kayak gak beri ruang gitu untuk kekurangan suami saya, untuk kekurangan istri saya. Saya selalu criticize everything. Lalu hari ini saya pikir, no God, I am a hero. I know life is full of problem. Aku tahu hidup tuh banyak masalah gitu. Tapi aku harus kuat, aku harus semangat, aku harus bawa damai, aku harus bersuka cita, aku harus beriman. Karena ujung-ujungnya semua pasti untuk kebaikan. Ibu, jangan ribet. Pak, jangan ribet. Adik-adik muda, jangan ribet gitu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bilang, God, I know you will fix everything. Gak ada yang susah buat Tuhan. Gak ada yang susah buat Tuhan. Hal-hal yang kau gak bisa atasi, serahin sama Tuhan. Gak usah ribet. Gak usah jadi orang yang marah-marah, mikir negatif, panik sendiri. Everything gonna be alright. Everything gonna be alright. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada.
Atau mungkin hari ini saudara berkata, hari ini firman Tuhan pas banget buat saya. Kalau saya mau jujur, saya seorang pengkhianat. I know the truth. Saya tahu kebenaran, tapi kadangkala because of something, saya lari dari kebenaran itu. Saya gak mau jadi suami yang tidak menjadi imam yang kudus. Saya tidak mau jadi istri yang akhirnya tidak menjadi penolong yang berkenan kepada Tuhan. Saya tidak mau jadi anak muda yang pacaran sama orang yang tidak seiman, lakukan hubungan seks sebelum nikah, ngelawan orang tua dan hidup gak benar menurut firman Tuhan. Karena aku tahu masa muda yang dekat sama Tuhan, masa muda yang penuh kemuliaan. If that is your prayer, put your right hand on your chest. Taruh tangan kananmu di dada. Biarkan Roh Kudus jamah. Setiap saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa. Bapa, siang hari ini di rumah Tuhan kami dengar firman Tuhan. Sebelum kami terima perjamuan suci saat ini, Tuhan Engkau berbicara buat kami. Engkau berbicara buat kami. Engkau berbicara buat kami. Dan hari ini kami tahu ini bukan hanya sekedar khotbah yang disampaikan buat kami, tetapi ini adalah pesan Tuhan untuk tahun baru ini. At the year of preparation, di tahun persiapan ini saya harus bersiap memiliki roh seorang pahlawan yang siap menghadapi tantangan, yang siap menghadapi pergumulan, tapi tetap tersenyum, tetap semangat, tetap positif, tetap yakin, tetap melayani Tuhan, tetap memberikan yang terbaik buat Tuhan. I know life is not simple. Aku tahu hidup itu tidak sesederhana yang aku pikirkan, tapi selalu ada pembelaan Tuhan, selalu ada mujizat Tuhan, selalu ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bahkan kalau kami sakit, kami tahu hari ini adalah hari kesembuhan buat kami. Kristus sudah mati buat kami, Kristus sudah curahkan darah buat kami, Kristus sudah berkorban buat kami. Dan ini saatnya kami bangkit. Sudah terlampau lama kami menangis, sudah terlampau lama kami kecewa, sudah terlampau lama kami banyak menuntut, sudah terlampau lama kami egois, sudah terlampau lama kami mau menang sendiri dalam hidup. Sudah terlampau lama kami sombong, sok tahu, sok pintar, sok jago. Tapi hari ini kami cuma mau bilang, aku hidup karena anugerah-Mu. You are too good in my life. Engkau terlalu baik bagi aku, Engkau terlalu baik bagi aku. Saya beri waktu 1-2 menit ini. Suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu. Anak-anak hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. 2025 will be a great year. 2025 will be a tremendous year for you. Selama kau andalkan Tuhan, selama kau jadikan Tuhan segala-galanya. And remember, you are not a traitor. You are a hero. You are not a loser. Engkau bukan pengkhianat, engkau bukan penjilat. Tapi engkau adalah seorang pahlawan. Jangan takut. Roh di dalammu lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Saya beri waktu 1-2 menit ini untuk setiap saudara doa. Apa pengkhianatan yang kau buat selama ini? Bereskan sama Tuhan. Sehingga waktu engkau terima tubuh dan darah Kristus, engkau bebas dari segala pengkhianatan. Engkau menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Silakan duduk saudara kekasih. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see. Because of what the Lord has done in me. Oke, di dalam Yoel pasal 3 ayat 9 dan 10. Prepare for war. Hidup ini adalah peperangan. Biarlah bangsa-bangsa bersiap untuk berperang. Gerakan para pahlawan. Pahlawan sini adalah gibor. Suruh semua prajurit
tampil dan maju. Dalam kerajaan Allah tidak ada hansip. Tidak ada security. Adanya tentara. Polisi yang kuat. Saudaraku, tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkas semua menjadi tombak. Baiklah orang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Tidak mungkin Israel yang dalam keadaan berperang, yaitu Perdana Menteri beli Rolls Royce, pasti beli tank. Amin. Tidak mungkin saudaraku beli barang-barang mewah. Mereka memangkas alat pemangkasnya, jadikan tombak, jadikan pedang. Apa bedanya? Saudaraku, saya tadi sebutkan pahlawan itu gibor. Saudara, Pendeta Roni berkhotbah tentang bagaimana kalau orang mau ganggu istrinya. Dia bilang, langkai dulu mayatku. Ini suami baik. Berdirilah Bapak Pendeta Bob Foster Sinaga dari Bandung. Salah Pak Roni, kulangkai mayat kau. Nah itu warrior saudaraku. Bedanya pahlawan dengan warrior. Saudara, hidup ini adalah peperangan. Karena itu pesan saya pada saudara, meskipun disampaikan dengan sangat santai, pesan ini sangat penting juga untuk saya. Tidak ada yang jadi pengkhianat. Kok diam saudaraku? Mungkin kebanyakan kami, jadi dalam perjamuan kudus ini kita meminta apa dari Tuhan? Let the weak say, and let the poor, bukan ngomel, say I'm rich. Because of what the Lord has done in me. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see. Because of what has done in me. Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose. One more time, Hosanna, Hosanna, Hosanna to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Dari awal kita preparation doa puasa ini, Roh Kudus bilang pada saya, when you are fasting, you are actually feasting. Ketika engkau berpuasa, engkau sedang berpesta. Angkat roti tangan kanan saudara. Kita minta kesetiaan yuk dari Tuhan. Because God is faithful. Namanya setiawan. Dapat dipercaya. Dan biarlah itu menjadi bagian saudara saya. Saudaraku, angkat tinggi. Dengan kita mengaku Tuhan, aku tidak loyal, aku tidak setia, tapi engkau yang dalam aku setia. Tolong aku Tuhan. So help me God. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Yang sakit sembuh, lemah kuat. Yang lemah berkata, aku ini pahlawan. Kita makan bersama dalam nama Yesus. Yoel 3 ini adalah panggilan bangsa-bangsa untuk berperang. Perang terakhir adalah Harmagedon. Tetapi saudaraku, saat ini kita memasuki peperangan rohani yang sama beratnya. Karena itu mari kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita minta spirit of warrior. Kita minta the spirit of warrior. Setuju? Angkat cawan tangan kanan kita. Konalamasyanda. Untuk bisa menolak segala penjilatan, segala pengkhianatan, kita tolak semua. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum bersama. Kehidupannya menjadi kehidupan kita. The warrior of heaven, Jesus Christ, menjadi bagian kita. In Jesus name. Angkat tangan. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, berkenan karena Yesus, dan memberikan engkau shalom, damai sejahtera, kemenangan, kesehatan, kelimpahan, kejayaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.